وعلى آله وأولاده وذريته ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين والجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ثم إلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روحي شيخ نواوي البنتاني شيخ الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وبذنب بالخير يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا بابك يا كريم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai membaca kitab Taqiyul Qaul atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baiklah, kita lanjutkan lagi kajian kita pada malam ini, masuk ke bab yang kelima. Al-babul khamisu, bab yang kelima, fi fadilatil iman, pada menerangkan fadilah atau keutamaan iman. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun bil qalbi. Iman itu adalah ma'rifat kepada Allah, mengenal kepada Allah dengan hati. Wa qaulun bil lisani, dan mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lisan, dengan lidah. Wa amalun bil arkani, dan mengamalkan atau mengerjakan dengan anggota badan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu uryanun, iman itu adalah telanjang. Walibasuhu at-taqwa, dan pakaian iman itu adalah takwa. Wazinatuhu al-haya'u, dan perhiasan iman itu adalah rasa malu. Wathamatuhu al-ilmu, dan buah daripada iman itu adalah ilmu. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la imana
Tidak ada iman itu liman la amanata lahu, bagi orang yang tidak mempunyai sifat amanah terhadap dirinya. Jadi dapat pesan dari musannif di sini adalah jika orang itu tidak mempunyai sifat amanah, sifat yang bisa dipercaya, maka bisa dipastikan orang itu bukan orang yang beriman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah satu dari kalian, hatta yuhibba li akhihi, hingga kalian itu mencintai saudara kalian, ma yuhibbu li nafsihi, seperti layaknya kalian itu mencintai diri kalian sendiri. Jadi musannif di sini menjelaskan bahwasanya kita dianggap tidak beriman kecuali kita juga mencintai sesama muslim, bahkan juga dianjurkan untuk mencintai sesama manusia, bahkan juga lebih bagus lagi sesama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mencintai saudara kita dan layaknya rasa cinta itu kepada kita buat untuk diri kita sendiri, maka kita baru dianggap orang yang beriman. Faqala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu fi sadril mu'min, iman itu ada di dalam dada orang mukmin, orang yang beriman. Wala yatimul iman, dan tidak akan sempurna iman itu illa bitamamil faraidi, kecuali dengan menyempurnakan ibadah-ibadah fardu, ibadah-ibadah wajib, was sunani, dan ibadah-ibadah yang sunnah. Wala yafsudul iman, dan tidak rusak atau berkurang iman itu illa bijuhudil faraidi, kecuali dengan mengingkari pada ibadah-ibadah fardu atau meninggalkan ibadah-ibadah fardu, was sunani, dan ibadah-ibadah yang sunnah. Faman naqasa fariidatan, maka barang siapa orang yang mengurangi suatu kefarduan bi ghairi juhudin, dengan tiada mengingkarinya, dengan tiada mengurangi satu fardu tanpa ingkar, mukiba alaiha, maka dia disiksa, dia kena siksa atas hal itu, atas kelalaiannya dalam menjalankan kefarduan. Waman atammal faraidho, dan siapa orang yang menyempurnakan ibadah fardu, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya dia masuk surga. Jadi musannif mengatakan iman itu akan sempurna ketika kita juga menyempurnakan ibadah-ibadah fardu dan ibadah-ibadah sunnah. Iman itu bisa rusak ketika kita meninggalkan ibadah-ibadah tersebut. Barang siapa yang meninggalkan walaupun satu kefarduan, maka dia akan siksa. Lalu barang siapa yang menyempurnakan ibadah-ibadah fardu, maka wajib baginya, dijamin dia masuk surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
dan telah bersabda oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu la yazidu. Iman itu tidak bisa bertambah, wala yanqusu, dan tidak bisa berkurang. Walakin lahu haddun ay ta'rifun. Akan tetapi iman itu ada batas-batasannya. Bizikri afrodi, dengan menyebutkan cabang-cabang. Bizikri afrodi furu'il imani, dengan menuntut atau menyebutkan berbagai macam cabang-cabang pada iman. Fa'inna koso maka jika berkurang iman itu, fafi haddi, maka dia berada di dalam batas iman itu. Wa asluhu, dan bermula asalnya atau pokok daripada iman itu syahadatu, yaitu menyaksikan atau bersaksi an la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah semata, wahdahu la syarikalah, dan tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Wa iqamus sholati, dan mendirikan salat. Wa ita'uz zakati, dan membayar zakat. Wa shaumu Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Wal hajju, dan menunaikan haji. Wa ghuslul jinabati, dan adus junub, dan mandi junub. Faman zada, maka barang siapa yang bertambah fi haddihi, pada batasan imannya, zadat hasanatuhu, maka bertambah jugalah kebaikannya. Waman naqasa fihi, dan barang siapa yang berkurang batas-batas keimanannya, fafihi, maka hanya berkurang batasannya. Jadi ketika musonif mengatakan orang yang bertambah dalam batasan imannya, maka bertambah pula kebaikannya. Akan tetapi ketika berkurang, barang siapa yang berkurang batasan-batasan imannya tidak berkurang, yang berkurang hanya batasan-batasannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu nisfani, iman itu ada dua bahagian. Fanisfun fi sabri, satu bagian itu ada di dalam kesabaran. Wa nisfun fi syukri, dan satu bagian lagi ada di dalam bersyukur. Jadi iman itu bisa juga terbagi dua. Yang pertama kesabaran dalam menjauhi larangan. Yang kedua bersyukur telah dijadikan melaksanakan perintah. Nah, ini pentingnya syukur di dalam melaksanakan perintah ini, karena kita seringkali ada ujub di dalam diri kita ketika melaksanakan perintah. Contohnya ketika kita ditakdirkan bangun malam, itu kadang-kadang ada rasa ujub, wah aku inilah yang bangun malam dewe di satu kampung ini yang paling hebat.
Padahal itu sebenarnya kita ya ditakdirkan, artinya Allah berkenan kita untuk bangun malam. Artinya tidak semua orang Allah izinkan bangun malam, maka sepatutnya kita bersyukur, bukan malah berbangga diri atas ibadah yang kita lakukan itu. Seperti juga sholat-sholat fardu, ketika kita bisa melaksanakan sholat-sholat fardu itu sesungguhnya Allah berkenan untuk kita melaksanakannya. Ketika ada orang yang bilang, oh saya lagi malas sholat fardu, itu sebenarnya bukan dia lagi malas, tapi Allah yang belum lagi tidak mau ketemu sama dia. Nah, jadi rugilah kalau kita tidak ditakdirkan seperti itu, maka kita na'udzubillah, artinya ketika dijadikan tekun, istiqomah melaksanakan ibadah-ibadah baik fardu maupun sunat, dan sepatutnya kita bersyukur, bukan berbangga diri atau ujub. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu qaidul fakki. Iman itu adalah tali pengekang dan penahan daripada pembunuhan. La yaftiku mu'minun, hendaknya seorang mukmin itu tidak membunuh. Nah, ini artinya untuk orang-orang yang sudah berpangkat tinggi, artinya ketika dia di dunia ini tidak ada lagi yang ditakuti. Nah, inilah gunanya iman itu, mencegah dia melakukan hal yang semena-mena seperti melakukan pembunuhan. Jadi iman itu mengekang seseorang itu. Dia bisa saja misalnya membunuh atau melakukan hal-hal yang tercela pada orang, tetapi ketika ada iman ini, dia sebagai tali pengekang, orang itu tidak jadi melakukan perbuatan tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahul iman. Allah telah menciptakan iman, wa haffahu, dan menghiasinya, wa madahahu, serta menyanjungnya, bisamahati, dengan murah hati, wal hayai, dan rasa malu. Wa khalaqallahul kufra, dan Allah telah menciptakan kufur itu, wa dhammahu, dan mencelanya, bil bukhli, dengan bakhil, dengan kikir, wal jafai, dan berbuat durhaka atau berbuat kasar wataknya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahlul jannah, apabila telah masuk oleh ahli surga, al-jannata, ke dalam surga itu, wa ahlun nari an-nara, dan masuk ahli neraka ke dalam neraka, amarallahu ta'ala, maka telah memerintahkan oleh Allah Ta'ala, bi an yukhraja, agar supaya dikeluarkan, minan nari, daripada neraka, man kana fi qalbihi, yang ada pada hatinya, mithqalu dzarratin, seberat zarrah, seumpama semut yang kecil, minal imani, daripada iman. Di sini musannif berpesan bahwasanya ketika ada ahli surga masuk surga, lalu ahli neraka masuk neraka, maka Allah memerintahkan, berfirman kepada malaikat, menyuruh malaikat untuk mengeluarkan orang yang dari neraka. Apa syaratnya yang keluar tadi?
orang-orang tadi yang keluar dari neraka, bisa keluar dari neraka, itu di dalam dirinya ada sebesar zarah atau sebesar semut kecil kadar keimanan. Jadi asalkan ada sekecil apapun kadar keimanan, itu bisa menyelamatkan kita dari neraka. Tapi jangan juga jadi berani masuk neraka gara-gara ini kan, mentang-mentang nanti asal ada dikit iman, aman lah tuh. Jangan, kita tidak terbayang siksa neraka seperti apa nanti. Jadi jangan sampai malah dijadikan pembenaran. Ini artinya bahwa di sini ada harapan bagi kita, harapan bahwa kadar keimanan itu setipis apapun, sekecil apapun itu bisa menyelamatkan kita. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya, bab yang ke-6. Al-babus sadisu, bab yang ke-6, fi fadilatil wudu'i, pada menerangkan fadilah keutamaan dalam berwudu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa lis-sholati, siapa orang yang berwudu untuk mendirikan sholat, fa ahsanal wudu'a, lalu dia membaikkan wudu itu, artinya wudu dengan elok. Tsumma qoma ila sholati, kemudian dia berdiri menuju sholat, dia mendirikan sholat. Fa innahu, maka sesungguhnya dia yakhruju min dzunubihi, keluar daripada dosa-dosanya. Kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru lahir, atau seperti pada hari kelahiran kita yang dilahirkan oleh ibu kita. Jadi musonif di sini berpesan bahwasanya jika kita berwudu dengan niat untuk sholat, lalu wudu dengan rukun-rukun yang teratur dengan elok, kemudian kita melakukan sholat, maka keluar di sini maksudnya dosanya itu dihapuskan, seperti saat kita dilahirkan ke dunia oleh ibu kita. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa lis-sholati, siapa orang yang berwudu untuk sholat, wa sholat, kemudian dia melaksanakan sholat, mendirikan sholat, kaffarallahu, maka Allah menghapus dzunubuhu, dosa-dosanya, ma bainahu, dosa yang diantara dia, wa bainas sholatil ukhra, dan di antara sholat yang lain, allati taliha, yang berdekatan dengan sholat itu. Jadi artinya, ketika kita berwudu untuk sholat, Allah itu sudah menghapus dosa-dosa kita, dosa-dosanya yang ada di antara kita dan sholat yang lain. Artinya, ketika kita sholat zuhur, wudu lalu kita sholat zuhur, maka dosa-dosa dari waktu sholat subuh menuju zuhur itu sudah Allah hapus. Begitu juga selanjutnya ketika melakukan sholat asar, maka dosa-dosa dari zuhur menuju asar itu juga sudah Allah hapuskan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nama ala wudu'in, siapa orang yang tidur dengan mempunyai wudu, dalam keadaan wudu,
fa'adraqahul mautu. Kemudian dia didatangi maut, disongsong maut, artinya meninggal. Fi tilkal lailati, pada malam itu apa yang terjadi? Fahuwa indallahi syahidun, maka dia di sisi Allah itu terhitung mati syahid. Nah, kita kalau mendengar mati syahid, bayangan kita harus dalam keadaan perang, sedangkan kita sekarang di sini dalam keadaan damai sentosa. Jadi ketika sahabat Nabi itu banyak yang mati syahid, nah kita juga bisa mati syahid. Salah satu caranya adalah ketika kita tidur, pastikan kita dalam keadaan berwudu. Karena kita tidak tahu kapan ajal kita datang. Jadi ketika kita selalu dalam keadaan siaga, jangan sampai lengah. Ketika mau tidur, ambil wudu. Ketika memang ajal kita sudah sampai, maka Allah menjamin di sisinya kita dihitung sebagai mati syahid. Faqala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-naimu tahiru, orang tidur yang suci itu, yang dalam keadaan berwudu itu, kasa'imil qaimi, seperti orang yang berpuasa lalu dia bangun malam mendirikan sholat. Artinya ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, itu ketika kita bangun malam itu juga pahala berkali-kali lipat. Maka kita ketika kita tidur dalam keadaan suci pun kita juga mendapatkan tingkat pahala yang sama atau keutamaan yang sama. Ketika kita tidur dalam keadaan berwudu itu sama juga utamanya dengan orang berpuasa yang bangun malam untuk melaksanakan sholat malam. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a ala tuhrin, siapa orang yang berwudu dalam keadaan suci, kutibalahu, maka dituliskan baginya asyru hasanatin, sebanyak 10 kebaikan. Di sini maksudnya ketika dia berwudu, kemudian dia masih punya wudu, juga masih dia berwudu lagi, ya. Makanya tawaddu'a ala tuhrin, berwudu dalam keadaan suci, masih ada wudu, lalu selang berapa waktu memang dia belum batal, dia wudu lagi. Nah itu maka dituliskan bagi orang itu 10 kebaikan, karena dia selalu memperbarui wudu, menjaga wudu walaupun dia belum batal. Jadi ada keutamaan yang dilakukan oleh orang yang selalu memperbarui wudu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata, tidak sah salat itu, liman la wudu'a lahu, bagi orang yang tidak berwudu baginya. Wala wudu'a, dan tidak sempurna wudu itu, liman lam yadhkur ismallahi alaihi, bagi orang yang tidak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala ketika berwudu itu. Jadi tidak sah sholat kita kalau tidak berwudu. Itu sudah kita pahami sama-sama. Lalu tidak sempurna wudu itu ketika kita tidak menyebut nama Allah. Artinya di sini dengan memakai niat, jadi wudunya juga harus sempurna. Maka niat itu penting. Ketika kita meniatkan wudu, sebelum membasuh muka, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil sughari fardhu lillahi ta'ala, lalu kita basuh muka kita,
Nah, itu belum niat. Itu masih tamani, masih angan-angan. Jadi kapan niat itu? Serempak dengan basuh muka itu. Jadi baca niatnya serempak dengan basuhan muka pertama itu. Nah, sampai selesai di sini. Itu niatnya juga selesai. Jadi bukan kalau masih ancang-ancang di dalam hati atau dizahirkan tapi belum membasuh, nah itu belum digolongkan niat. Masih tamani, masih angan-angan, ya, kayak kita rencana. Nah, aku nak pergi nanti jam 8, tapi kan belum pergi, tapi nak pergi. Nah, itu sama kayak gitu. Aku ketika kita bilang nawa itu tadi, itu belum niat, masih merencanakan niat. Jadi niatnya sambil basuh muka. Seperti juga sholat. Sholli fardhu subhi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, ketika diucapkan sebelum takbiratul ihram, nah itu juga masih tamani, masih angan-angan. Nah, jadi ketika tangan kita naik itu Allah, sebelum ketika Allah juga sebelum selesai akbar itulah pasang niatnya di situ. Allahu Akbar. Ketika akbarnya selesai, niatnya selesai juga. Jadi ketika sebelum takbiratul ihram kita baca niat sholat itu belum dihitung niat, masih tamani, masih angan-angan, masih angan-angan itu. Jadi niatnya itu dihitung bertepatan dengan action atau aksi yang kita lakukan itu, gerakan yang kita lakukan, baru dia terhitung niat. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-wudu'u syatrul iman. Wudu itu adalah separuh iman. Mensucikan najisnya batin, sementara wudu itu mensucikan najisnya lahir. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sim'atul wudu'i marratun. Pokok wudu itu satu kali. Faman tawaddo'a marrataini, siapa orang yang berwudu dua kali, kana lahu kiflani, maka adalah baginya dua kali lipat minal ajri, daripada pahala. Wa man tawaddo'a salasan, dan siapa orang yang berwudu oleh ia tiga kali, fahuwa wudu'ul anbiya'i min qabli, maka dia itu seperti wudunya para nabi sebelum Rasulullah. Ya, jadi wudu itu kalau kita basuh satu kali itu memang sudah sah. Sudah sah. Ketika membasuh dua kali itu mendapat dua kali lipat pahala. Melakukan basuhan tiga kali, itu artinya wudunya mengikut pada Rasulullah dan nabi-nabi sebelumnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu, Allah tidak menerima salata ahadikum, akan salat dari salah satu dari kalian, idza ahdatha, jika ia mempunyai hadas kecil, hatta yatawaddoa, sampai dia berwudu. Ini juga kita sama-sama mengetahui, maka sebelum sholat kita pastikan wudu kita sempurna, sehingga juga menyempurnakan daripada sholat kita. Itu untuk hadas kecil. Kalau untuk hadas besar ya kita melakukan mandi junub. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-wudu'u 'ala al-wudu'i, wudu di atas wudu itu nurun ala nurin, layaknya cahaya di atas cahaya. Nah, jadi ketika kita
Wudhu di atas wudhu ini artinya itu tadi selalu menjaga wudhu dalam sekian waktu walaupun belum batal dan wudhu lagi, selalu menjaga wudhu dalam setiap waktu itu layaknya cahaya di atas cahaya. Kemudian dalam riwayat lain juga dikatakan bahwa itu nurun ala nurin, itu bisa juga diartikan kebaikan di atas kebaikan. Kita lanjutkan lagi di bab yang ke-7. Al-babus sabi'u, bab yang ke-7 fi fadilatis siwaki, pada fadilah atau keutamaan bersiwak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaatani bisiwakin, 2 rakaat salat dengan siwak itu khairun min sab'ina rakaatan bi ghairi siwakin, itu lebih baik, lebih elok daripada 70 rakaat dengan tanpa bersiwak. Jadi 2 rakaat kita sebelum sholat bersiwak itu juga lebih utama, lebih elok, lebih baik daripada 70 rakaat sholat tanpa bersiwak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasawwaku, ini fi'il amar, perintah, tasawwaku, bersiwaklah oleh kamu sekalian. Fa inna siwaka, karena maka sesungguhnya siwak itu mutahharatun, yaitu mensucikan atau membersihkan, lil fami, bagi mulut, wa mardhatun lir rabbi, dan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sittatun min sunanil mursalin, ada 6 hal, ada 6 macam di antara sunnah-sunnah para rasul. Apa saja itu? Al-haya'u, yang pertama rasa malu, wal hilmu, dan yang kedua bijaksana, wal hujamatu, dan yang ketiga bekal, wasiwaku, dan yang keempat bersiwak, watta'atturu, dan yang kelima memakai minyak wangi-wangian, memakai minyak wangi, wa kasratul azwaji, dan yang keenam memperbanyak istri. Nah, ini kita ambil yang fokus ke siwak. Nah, jadi yang memperbanyak istri ini anggapnya tadi tidak usah didengar kan. Nah, nanti fokusnya lain. Karena banyak sunnah kan. Jadi kenapa fokusnya di ujung itu? Alihkan ke nomor 4 tadi, siwak kan. Kita belum lah kan untuk melaksanakan sunnah yang nomor 6 ini ya, kita laksanakan dulu nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nomor 6 ini tidak usah dipikirin dulu. Kemudian di dalam riwayat lain juga urutan yang pertama tadi al-haya itu ada juga diganti dengan khitan. Nah, jadi rasa malu tadi diganti dengan khitan atau sunnah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathatun wajibatun, 3 hal yang wajib ala kulli muslimin, atas setiap umat muslim. Apa saja itu? Al-ghuslu yaumal jum'ati, yang pertama mandi pada hari Jumat. Wasiwaku, dan yang kedua bersiwak. Wa masuk tibi, dan yang ketiga memakai minyak wangi. Ini juga sudah sering kita lakukan,
Jadi di hari Jumat memang bagusnya mandi dulu. Dulu hari Jumat memakai wangi-wangian. Itu juga diutamakan di hari Jumat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebelumnya yang wajib itu maksudnya tadi itu wajib terhadap Nabi, terhadap Rasulullah. Jadi Rasulullah itu takut memberatkan umatnya, sehingga Rasulullah tidak setiap saat dalam sholatnya memakai bersiwak itu karena takut menjadi wajib. Sedangkan bagi diri pribadi Rasulullah 3 hal itu wajib: bersiwak, mandi, bersiwak, dan memakai minyak wangi. Tetapi untuk kita umatnya itu tergolong sunnah. Jadi yang wajib itu kepada diri baginda Rasulullah. Saking utamanya siwak itu, tapi baginda Rasulullah takut memberatkan dari umat-umat kita ini, makanya tidak setiap saat itu dilakukan. Jadi siwak itu tadi mandi di hari Jumat, memakai minyak wangi dan siwak itu untuk kita umatnya tergolong sunnah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, thayyibu. Ini juga fi'il amar, perintah. Thayyibu, harumkanlah oleh kalian semua afwahakum, akan mulut-mulut kalian, bisiwaki, dengan siwak. Fa innahu, karena sesungguhnya mulut itu thariqul Qur'ani, adalah jalan membaca Al-Qur'an. Artinya Quran itu ketika kita membaca lewat dari mulut kita, maka mulut kita pun harus suci. Caranya dengan bersiwak. Jadi hal-hal yang suci keluar dari tempat yang mulut ini juga dalam keadaan suci. Jadi elok dia. Nah, kalau Al-Quran yang suci keluar dari mulut kita yang bersiwak, sudah dalam keadaan bersih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimahullahul mutaghallilina. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mencungkil, yang menyela-nyela, min ummati, daripada umatku, fil wudu'i, pada waktu wudu, wa ta'ami, dan pada waktu makan. Ini maksudnya mencungkil itu mencungkil makanan itu. Jadi kalau kita makan itu juga habis makan memang baiknya dicungkil itu, tapi kalau di depan orang ya kita tutup gini kan, adabnya kita tutup. Karena cungkil itu juga di sini kita menjaga daripada kebersihan mulut serta gigi gitu. Begitu juga menyela-nyela rambut dalam berwudu, itu juga dilakukan dengan elok. Itu juga Allah merahmati orang-orang yang menyela-nyela rambut dan dalam wudu, dan menyela-nyela sisa makanan di gigi dalam makanannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuhallibu bil asi, janganlah kalian menyela-nyela gigi atau mencungkil-cungkil makanan dengan kayu as, atau kayu yang harum. Warrohyani, dan juga pohon bunga. Wal qasabi, dan serta bambu. Fa innahu, maka sesungguhnya hal tersebut, yurithul iqlata, bisa menyebabkan penyakit gatal di mulut kita, atau juga penyebabnya rontok daripada gigi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun bisiwakin, satu salat dengan siwak itu khairum min sab'ina salatan bi ghairi siwakin,
lebih baik daripada 70 sholat tanpa siwak. Ya, ini sama dengan yang kita baca di awal bab tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma zala Jibrilu, tidak henti-hentinya malaikat Jibril itu yusini bisiwaki, mewasiatkan malaikat Jibril kepadaku dengan perkara siwak ini. Hatta khosyitu, hingga khawatir aku, an yadrodanna, akan jatuh atau rontok asnani, daripada gigi-gigiku. Jadi Kanjeng Nabi bersabda bahwasanya malaikat Jibril itu selalu mewanti-wanti pentingnya siwak. Saking seringnya Kanjeng Nabi bersiwak, sampai-sampai beliau Kanjeng Nabi takut giginya itu rontok saking seringnya bersiwak. Karena sering diingatkan malaikat Jibril sering bersiwak, sampai-sampai khawatir giginya rontok. Faqala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu bisiwaki, aku diperintah untuk bersiwak, hatta khiftu ala asnani, khawatir aku pada perkara rontok gigi-gigiku. Rawahu Tabrani an Ibni Abbas, diriwayatkan dari Tabrani dari Ibnu Abbas. Jadi perkara siwak ini tentu saja selain menjaga kebersihan mulut kita, kebersihan gigi kita, juga ini memang perkara yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita menjaga kebersihan, kesucian dari mulut kita. Juga seperti kita minum itu tadi, kalau misalnya biasanya tangan kanan kita kadang lagi makan itu ada kecapi, ada minyak, kita minum pakai tangan kiri. Nah ini minumnya jangan los gini, jangan langsung ngukup gini pakai tangan kiri. Itu minum cara syaiton. Ada caranya atau adabnya. Kalau terpaksa pakai tangan kiri, disanggah dengan tangan kanan kita. Ada sanggahannya, jadi ada perbedaan kita dengan syaiton. Artinya nampak memang. Jadi kalau untuk melihat orang-orang berilmu, tidak perlu melihat dari dia berbicara atau ibadahnya, lihat dari yang kecil-kecil seperti minum tadi. Kalau dia minum tangan kiri tidak pakai sanggahan, itu berarti belum dia mengamalkan ilmunya tadi. Atau juga masuk kamar mandi, kalau dia masih pakai kaki kanan, ya berarti dia belum ada yang belum diamalkan. Jadi hal-hal kecil ini hendaknya kita lah mulai melaksanakannya, seperti tadi sebelum dari perkara iman juga yang bisa dipraktekkan berwudu. Berwudu itu kita praktekkan elok-elok, dan juga ini bersiwak sebelum sholat kita bersiwak, dan juga dari hal-hal kecil lainnya. Jadi kita tadi disebutkan di awal kitab bahwasanya wasamartuhu al-ilmu, dan buah daripada iman itu adalah ilmu, dan buah dari ilmu adalah amal. Jadi ketika kita sudah mengetahui, sudah mempelajari sebagian dari isi kitab ini, ada baiknya kita amalkan perlahan-lahan, kita amalkan. Jadi kita memang melakukan perintah Allah dari menuntut ilmu, kemudian beramal. Untuk pertemuan selanjutnya itu bab yang ke-8, al-babus tsamin fi fadilatil adab. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim qulubana wa sallim ma'rifatana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.